Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan pemasaran hasil pertanian. Konsep dari pemasaran sendiri ada yang menyebutkan bahwa pemasaran itu identik dengan tata niaga ya, atau identik dengan distribusi ya. Nah, pada dasarnya kalau untuk produk-produk pertanian itu biasanya kita menyebutkan pemasaran produk pertanian itu sebagai tata niaga produk pertanian. Jadi bagaimana alur distribusi dari produk pertanian tersebut, misalnya dari petani sampai dengan ke tangan konsumen. Ya, jadi konsep pemasaran di sini atau tata niaga atau distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya. Makanya dalam beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa satu jenis komoditas pertanian itu dia memiliki beberapa saluran pemasaran. Nah, apakah misalnya petani tomat itu langsung menjual ke konsumen, apakah dia menjual ke tengkulak dulu, atau dia langsung menjual ke pedagang besar ya. Jadi tergantung pada lokasi wilayah petani itu masing-masing. Yang pasti kegiatan pemasaran atau kegiatan distribusi atau kegiatan tata niaga itu adalah bagaimana mereka menyampaikan barang yang dimiliki, dalam hal ini petani ya, produksinya agar sampai ke tangan konsumen. Proses pemasaran ya bisa disebut juga sebagai mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menetapkan program promosi dan kebijakan harga serta distribusi. Jadi proses pemasaran di sini kita lebih kepada produk ya, baik itu pertanian maupun non pertanian. Jadi bagaimana sih proses pemasaran itu sebenarnya berlangsung ya? Karena proses pemasaran itu dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi ada beberapa jenis konsep dari pemasaran. Salah satunya bahwa perusahaan itu ketika mau memproduksi barangnya di perusahaannya, perusahaan tersebut mulai beranjak dari mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Artinya apa? Artinya sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa? Ya, baru dia beralih ke produk ya yang mau diproduksi. Cara produsen melakukan kegiatan pemasaran itu ada 5 konsep ya. Yang pertama yang disebut dengan konsep berwawasan produksi. Ini biasanya ya, dalam konsep berwawasan produksi ini perusahaan menganggap bahwa konsumen itu akan mencari produk yang mudah didapat dan murah ya. Jadi perusahaan yang mengadopsi konsep ini, perusahaan tersebut beranggapan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan itu harus murah ya, sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja ya. Jadi artinya adalah perusahaan yang menganut pada konsep ini beranggapan bahwa tujuannya agar tidak terjadi masalah dalam penjualan ya, karena dia dijual dalam harga yang murah dan mudah didapat ya. Tetapi pada kenyataannya bahwa pelanggan itu tidak selalu membeli barang atau jasa yang artinya konsumen itu tidak selalu mau membeli barang ya atau jasa yang murah dan mudah didapat ya. Ada beberapa konsumen yang memang dia membutuhkan misalnya barang yang lebih berkualitas dengan harga yang tinggi ya, tergantung pada kelompok konsumennya. Kemudian yang kedua adalah konsep berwawasan produk. Konsep berwawasan produk ini bahwa perusahaan menganggap bahwa kualitas ya barang atau jasa yang dihasilkan itu harus bagus ya, sehingga mudah menarik konsumen. Jadi di sini beranggapan bahwa konsumen itu ya akan tertarik pada barang ya atau produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik atau hal-hal inovatif yang lainnya. Jadi di sini
perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk yang memang dia berkualitas. Ya, pada konsep berwawasan produk ini biasanya karena barang yang dihasilkan itu berkualitas pastinya akan mempengaruhi harga. Ya, otomatis ya harga dari produk tersebut disesuaikan dengan kualitas dari barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, konsep berwawasan menjual ya. Nah, dalam konsep berwawasan menjual ini adalah perusahaan harus aktif melakukan kegiatan promosi. Ya, artinya dia di sini dikatakan promosi agresif harus dilakukan. Artinya adalah promosi terhadap produk yang dihasilkan itu harus aktif dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya adalah mulai dari memperkenalkan produk sampai dengan bisa mempengaruhi konsumen agar dapat membeli produknya. Dalam konsep pemasaran berwawasan menjual, ya, perusahaan itu menganggap bahwa konsumen tidak boleh dibiarkan sendiri. Artinya adalah konsumen itu harus diperkenalkan melalui kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, di mana perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan teknik penjualan ya, karena barang yang dihasilkan itu karena perusahaan tidak bisa mengandalkan konsumen untuk membeli barangnya, tapi dia harus menjualnya dengan cara mempromosikannya ya. Kemudian selanjutnya adalah konsep berwawasan pemasaran. Dalam konsep berwawasan pemasaran ini adalah terdapat kunci pencapaian tujuan. Yang pertama ada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada saingannya ya. Artinya seperti apa? Dalam konsep pemasaran ini juga disebut sebagai konsep marketing ya. Perbedaannya dengan konsep berwawasan menjual adalah ketika produsen atau ketika perusahaan menganut konsep berwawasan menjual, penjualan itu pada konsep penjualan itu lebih menekankan pada produk yang dijual ya. Jadi artinya dia bagaimana dia memproduksi produknya ya, kemudian dan bagaimana dia bisa menjual seluruh produknya kepada konsumen. Tapi kalau konsep berwawasan pemasaran di sini dia lebih tertuju pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Ya, bedanya seperti itu. Kalau penjualan biasanya perusahaan langsung memproduksi produknya apa, kemudian untuk menjualnya, maka perusahaan itu melakukan promosi yang aktif supaya dia laku. Tapi pada konsep yang berwawasan pemasaran di sini, perusahaan ini terpaku atau tertuju pada keinginan dan kebutuhan konsumen ya. Jadi perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran ini dia menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi artinya apa? Artinya perusahaan ya tidak membuat apa yang mereka buat. Artinya tidak memproduksi membuat produk sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetapi memproduksi atau membuat produk ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Biasanya perusahaan yang menganut konsep ini dia bisa bertahan cukup lama di pasar karena dia beranjak dari kebutuhan konsumen. Oh, ternyata yang dibutuhkan konsumen saat ini adalah produk A, makanya perusahaan langsung melakukan produk A. Jadi biasanya kalau berwawasan pemasaran ini perusahaan melakukan penelitian terkait dengan konsumen yang disebut dengan riset pasar ya. Kemudian yang terakhir itu adalah konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat ya, atau konsep pemasaran sosial ya, bisa juga disebut seperti itu, di mana konsep dari ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen saja ya, tetapi memperhatikan manfaat bagi orang lain, artinya manfaat bagi masyarakat secara umum ya. Di sini tugas produsen adalah mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat ya. Contohnya adalah
Misalnya ada perusahaan yang menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar ya, tapi dia menyebabkan polusi misalnya. Nah, hal ini membuat konsumen dia menjadi puas karena dia bisa menghemat bahan bakar atau rendah bahan bakar. Tapi kalau kita lihat dampaknya terhadap masyarakat secara umum, ya, itu menyebabkan polusi sehingga di sini masyarakat tidak menerima manfaatnya, ya. Perusahaan yang menganut dari konsep pemasaran bermasyarakat ini, mereka percaya bahwa kesuksesan dari usaha yang dilakukan itu dipengaruhi oleh kepuasan konsumen ya, dan harus memiliki dampak yang baik terhadap masyarakat umum. Jadi tidak hanya memikirkan bagaimana kepuasan konsumen, tapi bagaimana sih dampaknya terhadap lingkungan atau masyarakat secara umum. Kemudian ada yang disebut dengan biaya pemasaran ya. Biaya pemasaran ini biasanya sering kita temui pada penelitian terkait dengan pemasaran ya, pemasaran produk pertanian atau pemasaran produk non pertanian ya. Jadi biaya pemasaran, harga yang dibiayai oleh konsumen dikurangi dengan harga yang diterima oleh produsen. Jadi selisih antara harga yang diterima oleh produsen ya dengan harga yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, biasanya biaya pemasaran ini juga disebut sebagai margin pemasaran ya. Disebut dengan margin pemasaran artinya selisih harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dikeluarkan oleh konsumen. Misalnya seperti ini. Kalau petani tomat dia menjual sekilonya 5.000 ya, kemudian konsumen ternyata membeli dengan harga 10.000, maka biaya pemasarannya adalah 10.000 dikurangi dengan 5.000. Jadi selisih antara harga yang dikeluarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Tinggi rendahnya margin pemasaran atau biaya pemasaran ini biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi sistem pemasaran. Jadi sebenarnya selisih harga ini terlalu tinggi atau tidak. Petani ternyata hanya menerima 5.000, tapi pada kenyataannya konsumen membeli harga 10.000. Jadi 5.000 ini sebagai margin pemasaran ini apakah memang dia siapa yang menikmati? Apakah pedagang pengumpul? Apakah dia memang butuh biaya yang tinggi dan lain sebagainya. Makanya di sini margin pemasaran digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi sistem pemasaran ya. Nah, ini contohnya misalnya harga gula tebu yang dibayar konsumen adalah 5.900 per kilo. Kemudian produsen menerima 4.500 ya per kilo. Berapakah marginnya? Berarti marginnya 5.900 dikurangi dengan 4.500 ya, selisih antara harga yang diterima selisih antara harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi pemasaran ya. Fungsi pemasaran itu ada 3. Yang pertama ada fungsi pertukaran, ada fungsi fisik, dan yang terakhir nanti ada fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran sendiri di sini adalah dalam fungsi pertukaran itu adalah terjadi pengalihan hak kepemilikan dalam sistem pemasaran. Jadi artinya pengalihan hak kepemilikan misalnya dari si A ya, barangnya pindah kepada si B ya. Di mana dalam fungsi pertukaran ini dia terdiri dari 2 ya, meliputi usaha pembelian dan usaha penjualan ya. Kemudian fungsi fisik ya, fungsi fisik ini adalah pembeli memperoleh barang atau jasa yang diinginkan pada waktu, ya, tempat, bentuk, dan harga yang tepat, ya. Di sini ada beberapa jenis dalam fungsi fisik. Yang pertama adalah pengangkutan, ya, yaitu merupakan kegiatan pemindahan barang dari tempat produksi dan ya penjualan ke tempat barang yang akan dipakai. Jadi artinya adalah perpindahan tempat antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian penyimpanan ini adalah kegiatan menahan barang selama jangka waktu antara yang dihasilkan atau diterima sampai dengan dijual ya. Jadi ada memang beberapa produk pertanian yang dia disimpan dulu ya, baru nanti dia dijual. Tapi biasanya
proses penyimpanan untuk produk-produk pertanian itu tidak bisa berlangsung lama. Karena apa? Karena karakteristik dari produk pertanian itu yang mudah busuk atau mudah rusak ya. Kemudian pemprosesan itu biasanya untuk produk-produk yang memang dia sebelum dijual ya membutuhkan kegiatan pemprosesan atau pemberian nilai tambah ya. Misalnya kopi sebelum dijual harus dijemur dulu ya berdasarkan grade. Nah, biasanya dia akan meningkatkan nilai jual. Jadi ada semacam proses ya yang harus dilalui sebelum produk tersebut dijual ke pasar. Kemudian fungsi penyediaan sarana ya, kegiatan yang menolong sistem pasar untuk dapat beroperasi lebih lancar. Artinya dia penunjang dari sistem pemasaran itu sendiri ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan informasi pasar ya. Jadi informasi pasar ini sangat bermanfaat dan penting dalam perusahaan ataupun petani ya, yaitu untuk menentukan rencana penjualan di masa yang akan datang ya. Kalau petani informasi pasarnya apa? Oh, produk cabai sekarang lagi harganya tinggi. Oh, produk cabai sekarang harganya rendah. Kemudian ketika petani mau nanam cabai nanti jualnya kemana. Jadi artinya adalah informasi-informasi seperti itu sudah harus tersedia. Atau perusahaan bagaimana dia mau memproduksi suatu barang ya, dan nanti biasanya dia melakukan riset pasar. Sebenarnya untuk memproduksi barang A ini ya di masa yang akan datang kira-kira konsumen masih mau membeli atau tidak ya. Jadi artinya baik itu perusahaan maupun petani dia melakukan pencarian informasi terlebih dahulu. Kemudian penanggungan resiko ya, resiko itu biasanya merupakan kerugian yang ditanggung ya oleh suatu perusahaan ataupun yang ditanggung oleh petani. Ya, 4 teknik pengalihan atau pengurangan risiko pasar bisa diversifikasi ya, menghasilkan produk yang lebih dari satu, ataupun kalau petani itu menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan, sehingga kalau satu jenis tanamannya gagal panen masih ada yang lainnya. Integrasi vertikal, kontrak, hedging yang dalam masa mendatang. Kemudian ada yang disebut dengan standarisasi dan penggolongan mutu ya. Kalau standarisasi itu biasanya penentu atau penetapan mutu barang menurut ukuran atau patokan tertentu ya. Kemudian penggolongan mutu ya atau grading ya. Itu merupakan klasifikasi hasil-hasil pertanian ke dalam beberapa golongan mutu yang berbeda-beda. Ya, di mana masing-masing dengan nama dan etiket tertentu. Biasanya dia gradingnya tingkatan grading itu nanti akan mempengaruhi harga jualnya. Kemudian pembiayaan ini juga bisa menunjang dari kegiatan pemasaran ya, artinya pembiayaan baik untuk pembiayaan perusahaan maupun pembiayaan petani. Kemudian komponen rencana pemasaran strategis. Yang pertama adalah keputusan pasar yang menyeluruh. Jadi di sini terdiri dari penelitian pasar, segmentasi pasar, dan penetrasi pasar. Artinya kalau penelitian pasar itu bermanfaat untuk memenuhi atau memahami ya kebutuhan dan daya beli dari konsumen ya. Jadi nanti akan menghasilkan informasi yang objektif ya, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pasar dan pengambilan keputusan produk apa yang akan diproduksi. Jadi artinya dalam penelitian pasar itu perusahaan melakukan riset pasar ya terkait dengan keinginan, kepuasan dari konsumen terhadap suatu barang tertentu. Kemudian segmentasi pasar ya merupakan pengelompokan pelanggan ke dalam segmen-segmen atau kategori berdasarkan karakteristik tertentu ya. Misalnya segmen anak-anak, ya segmen orang tua, dewasa atau semua umur. Jadi produk yang dihasilkan ini dia dijual ke segmen yang mana? Apakah dia orientasinya hanya anak-anak, orang dewasa atau semua umur? Kemudian penetrasi pasar ya. Ini berkaitan dengan ketangguhan suatu perusahaan di segmen pasar tertentu ya.
perusahaan itu akan memutuskan dia berkonsentrasi pada satu bidang atau produk saja. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa pemusatan pada segala usaha ya pada satu kelas pelanggan akan memperlancar kerja dan menghalangi munculnya pesaing baru. Jadi artinya adalah perusahaan di sini akan memutuskan apakah dia hanya fokus pada satu jenis produk sehingga bisa memuaskan konsumen atau dia menghasilkan bermacam-macam jenis produk ya. Kemudian keputusan mengenai produk ya, ada yang disebut dengan pola penyerapan dan penyebaran produk ya. Ini seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelum UTS bahwa ada beberapa tipe masyarakat. Ada tipe masyarakat pembaru ya, yang merupakan orang-orang yang mampu mempengaruhi keputusan orang lain. Biasanya dia disebut sebagai agen perubahan. Ya, kemudian ada yang disebut dengan penyerap dini ya. Di sini biasanya anggota masyarakat yang menyerap gagasan baru dengan cepat ya, tetapi secara hati-hati ya. Biasanya mereka melakukan hal tersebut setelah mengamati pengalaman dari para pembaru itu, kelompok masyarakat pembaru. Kemudian mayoritas awal ya, biasanya dia jumlahnya itu sekitar 34% dari pasar ya, yang merupakan anggota yang penuh dengan pertimbangan ya, yang merasa cukup progresif tetapi tidak seprogresif dari penyerapan dini ya. Kemudian mayoritas akhir itu juga jumlahnya kira-kira sekitar 34% ya dari pasar, di mana mereka biasanya dia bersikap skeptis ya terhadap gagasan baru ya. Biasanya mereka baru akan mau menggunakan produk tersebut ketika sudah melihat bukti pendukungnya ya, dan biasanya mereka lebih mengikuti pendapat atau pendapat dari mayoritas sebagian masyarakat. Kemudian pencorot ya, ini biasanya jumlahnya sekitar kira-kira 16% ya, yang merupakan anggota masyarakat ya yang terpaku pada tradisi, di mana biasanya pada kelompok masyarakat ini mereka membutuhkan waktu yang lama untuk menyerap gagasan baru ya. Kemudian daur hidup produk ya, yang pertama adalah tahap pengenalan. Biasanya tahap pengenalan ini disebut juga periode pemunculan ya, pemunculan produk baru yang ada di pasar ya. Biasanya perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi ya untuk memperkenalkan produk tersebut ya, karena di sini perusahaan dituntut untuk menggunakan banyak usaha promosi agar produk yang dihasilkan itu bisa dikenal oleh konsumen. Kemudian tahap pertumbuhan atau pengembangan. Nah, di sini biasanya perusahaan sudah mulai mendapatkan keuntungan, dan pada tahap ini disebut juga dengan periode ekspansi yang secara cepat ya. Keuntungan dan harga cenderung bertahan dan mulai naik dari tahap pengenalan ya, karena biasanya perusahaan sudah memiliki pelanggan. Kemudian tahap pematangan itu biasanya dia ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang lambat ya. Jadi artinya adalah mulai menurun ya, agak menurun dari tahap pertumbuhan yang dimana pasar mulai jenuh terhadap produk yang ada ya. Kemudian pada tahap penurunan ya, biasanya pada tahap penurunan ini adalah perusahaan mengalami penurunan penjualan yang makin cepat ya. Nah, pada tahap ini biasanya terjadi perubahan selera konsumen ya, atau adanya pengembangan produk pengganti ya. Jadi artinya ada produk pengganti yang serupa di pasar ya. Kemudian di mana konsumen juga mulai jenuh dengan produk yang ada. Jadi biasanya konsumen beralih kepada produk pengganti itu sendiri. Kemudian keputusan mengenai harga ya, ada beberapa cara dalam penetapan harga.
Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya, itu biasanya harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu didasarkan pada total biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian penetapan harga berdasarkan ROI ya, Return of Investment, di mana di sini perusahaan menetapkan harga dengan memperhitungkan pengembalian atas investasi. Jadi, dia memperhitungkan modal yang dikeluarkan berapa dan harus dikembalikan dalam jangka waktu berapa tahun. Nah, itu dimasukkan dalam penentuan harga jualnya. Kemudian penetapan harga bersaing ya, di mana perusahaan ini menggunakan harga pesaing sebagai referensinya. Jadi dia memperhatikan harga yang terjadi di pasar itu seperti apa. Kemudian penetapan harga penetrasi atau harga rendah. Nah, ini biasanya untuk produk-produk baru ya, di mana perusahaan akan mematok harga yang paling rendah untuk menarik konsumen ya, sehingga harapannya konsumen yang ada di pasar itu bisa beralih kepada perusahaannya. Kemudian penetapan harga berdasarkan perjenjangan pasar ya, biasanya ini kebalikan dari penetapan harga penetrasi yang memperkenalkan produk dengan harga yang tinggi ya untuk pelanggan-pelanggan yang mewah. Jadi nanti ketika sudah ada pasar, maka perusahaan atau sudah banyak terjual, kemudian pasar udah mulai jenuh, maka perusahaan akan secara lambat ya akan menurunkan harganya ya. Kemudian yang selanjutnya penetapan harga berdasarkan potongan harga atau diskon ya. Jadi potongan harga atau diskon yang mengurangi harga yang ada yang diumumkan, misalnya ketika membeli ya ternyata beli 3 gratis 1, atau ketika dia minimal pembelian jumlah pembeliannya 100.000 dapat potongan 5%, ya seperti itu. Kemudian penetapan harga berdasarkan harga psikologis ya. Ini artinya adalah menghasilkan harga yang kelihatannya lebih memuaskan. Jadi artinya dia mempengaruhi psikologis dari konsumen yang seakan-akan harganya murah. Nah, itu yang sering terjadi di mall-mall atau supermarket. Misalnya harganya adalah 999.000, padahal itu harganya sama dengan harga 100.000 ya. Sejuta misalnya. Kemudian 99.900 misalnya. Nah, itu sebenarnya ya sama aja dengan 100.000. Tapi konsumen terkadang melihatnya harganya lebih murah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mempengaruhi psikologis dari konsumen ya. Kemudian yang keempat, keputusan mengenai promosi ya. Ini adalah terkait dengan iklan ya, iklan yang dilakukan oleh perusahaan ketika dia mau memperkenalkan produknya atau mau meningkatkan penjualannya. Kemudian promosi penjualan ya, kemudian usaha penjualan perseorangan ya, apakah dia melakukan perkenalan produknya melalui sales ya yang langsung ke konsumen dan sebagainya. Kemudian keputusan mengenai tempat, ada yang disebut distribusi fisik dan distribusi pasar ya, di mana terdiri dari sistem distribusi langsung dari manufaktur ya, artinya dari tempat produsen langsung ke konsumen ya. Sistem distribusi dealer ya, jadi dia dikumpulkan dulu di pedagang besar, kemudian sistem perantara atau penyalur, atau kalau di bidang pertanian itu ada tengkulak ya, pengumpul dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.